Pria itu tuang kopi ke mesin panas, lempar ponsel baru ke wajan minyak, lalu ambil topi. Ia pun jadi orang biasa, menyelinap ke kerumunan, lalu masuk gang seberang jalan. Ia menoleh, hindari tatapan orang, lalu tiba di pintu belakang hotel mewah. Ia buang topi, ambil kunci mobil tamu, dan sampai di samping Porsche merah. Ia tak langsung bertindak, tapi amati orang di seberang, lalu lepas kacamata hitamnya. Ia menunggu ledakan mobil itu. Saat orang-orang lengah, ia tenang membawa kabur mobilnya. Lalu, ia menjemput dua rekannya di pintu belakang gedung tinggi. Setelah semua masuk, ia berkendara santai seolah tak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba, polisi membuntutinya dan membunyikan sirine. Masalah besar datang, ia pun terpaksa menepi dan menyerahkan SIM-nya. Dalam hati ia mencari jalan keluar. Saat polisi mendekat, ia menghitung sampai 3, menggenggam setir, lalu tancap gas. Ia bermanuver lincah menghindari kendaraan lawan. Di persimpangan, sebuah truk besar muncul tiba-tiba. Tanpa mengerem, ia berbelok masuk ke area proyek. Namun terhalang mobil bongkar muat. Ia pun segera mundur. Sebelum polisi mengepung, dia segera drift mundur keluar area proyek. Polisi bingung, ia pun menghela napas. Namun, ia segera tancap gas lagi, berbelok-belok hingga lenyap di gang kota. Tak disangka, polisi muncul lagi dari tikungan mengejarnya tanpa henti. Saat itu, parade mobil hias besar melintas di jalan utama. Untungnya, ia berhasil berbelok melewatinya, sementara polisi di belakang terhalang di persimpangan. Tak lama, dia masuk ke lahan kosong dan membuka bagasi. Saat hendak mengambil tas, dia ragu. Dia bukan penjahat, hanya terdesak kebutuhan hingga nekat membantu temannya. Pria bernama Gray ini, pemilik jasa mobil mewah yang hampir bangkrut karena pinjamannya ditolak. Seperti pria parubaya lainnya, dia tertekan secara ekonomi. Istrinya mengajak pindah ke rumah kecil, tapi dia menolak karena kenangan mendalam tentang mendiang putranya. Di hari peringatan kematian putranya, dia justru bertengkar dengan putrinya. Hidup penuh ketidakpuasan, untungnya dia bisa sembunyi di mobilnya untuk tenang. Tapi malam ini, kaca mobilnya aneh, seperti dibongkar. Dia menebak, rekan lamanya sudah menunggu di dalam. Benar saja, itu Colin. Cara nostalgia mereka unik, melaju kencang ke tepi laut. Colin minta Gray bantu ambil paket, karena bosnya kehilangan anak buah akibat salah info. Untuk menebusnya, dia minta Gray balas budi. Ternyata, saat di penjara, Colin menanggung semuanya sendiri, hingga pacarnya menikahi kakaknya. Tugasnya sederhana, Gray cukup menyetir, masuk dan keluar dengan cepat. Mereka bisa mendapatkan banyak uang, karena memang pernah melakukan pekerjaan serupa. Gray pun mengetahui bahwa, dalang dibalik semua ini adalah bos keturunan Afrika bernama Laoma. Ternyata, temannya berhutang pada geng internasional. Dia tahu kelompok ini berbahaya, namun karena kondisi hidupnya sedang sulit, Gray pun mulai tergoda. Keesokan harinya, dia pergi ke sebuah restoran bernuansa Afrika, dan bertemu dengan anggota geng tersebut. Tak disangka, Laoma ternyata sangat mengenal dirinya. Tanpa basa-basi, pihak lawan langsung mengulurkan tangan untuk memulai sebuah kerjasama percobaan. Lalu adiknya, Zanzo, memberi ponsel baru berisi alamat dan mobil bekas. Tugas Gray sederhana, jemput pria gemuk, antar ke lokasi, lalu bawa dia kembali bersama paketnya. Pria itu masuk gedung sepi karena akhir pekan. Colin yang menyamar jadi petugas kebersihan mengikutinya ke kantor. Namun, berangkas gagal dibuka 2 kali. Colin panik dan mengeluarkan pistol, membuat pria gemuk itu buru-buru menjelaskan. Mungkin sandinya diganti, jadi telepon saja untuk tanya. Akhirnya si pria gemuk memasukkan sandi yang benar. Saat Colin mengambil paket, Gray melihat polisi datang. Ia segera menelepon rekannya, bilang di bawah penuh polisi, dan menyuruh mereka turun lewat tangga belakang. Setelah itu, ia mengamati sekitar dan melihat Porsche merah di seberang jalan. Ia pun mengambil air.